Jangan-jangan ada affair nih antara istri saya dengan si Haji ini. Nah di situ tumbuh Bang kecurigaan. Oke, lu bermain sama gua, pikir kayak gitu kan, langsung tertantang lah jiwa lelaki saya. Bongkar lu siapa? Wah tokonya Bang, kalau di ini mah ya grosir besar lah ya, dan pekerja itu banyak. Saya tidak menaruh kecurigaan apa-apa waktu itu bahwa beliau begini begitu, enggak, karena baik Bang. Kontrakan rumah segitu gedenya 300.000 apa enggak baik tuh. Salah lah waktu itu kalau saya menyangka bahwa dia tuh begini-begini. Piring tahu Bang, piring kaca Piring makan. yang biasa gede, gitu-gitu mau napro aja di belakang pintu. Wah, ya nggak berani, saya mah nggak berani masuk kode itu. Oh apa ini? Oh, dia aneh orangnya kan. Oh kayak gini aja kamu takut. Dan anehnya Pak, laba-laba yang segede piring itu kakinya tuh ganjil, cuma 7. Nggak ada bulunya. Apa kantong kresek? Kep, masukkan ke plastik sampah yang putih itu. Apa ini laba-laba apa? Ini siluman apa? Patahkan kakinya mudah. 4 kakinya patah. Dan saya kan pernah belajar main yang kayak gitu. Kalau laba-laba yang kakinya ganjil, hati-hati jangan dibunuh, mending Pihak polisi yang mendengar susah dibuktikan Bang. ada datang. Datang Bang. Malah polisi udah pindah aja. Sempat lapor ya berarti? Lapor warga juga kan. Ya waktu tahlilan pertama aja yang pada lari itu Bang, polisinya juga ada. Rumah Mbak Istana disewakan dengan harga sangat murah. Ternyata menyimpan misteri mencekam. Satu persatu anggota keluarga harus menerima akibat buruknya. Peristiwa tragis dan menjadi teror berkepanjangan ini harus diterima oleh Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ei dan tim masih berada di lereng gunung nih, di daerah Bandung. Jadi Malam Mencekam kembali ke kota kelahirannya, mencari narasumber yang akan membagi kisahnya kepada kita semua. Baik, di depan ada Kang Dadang Botak. Waduh, ada botaknya nih Botak, ujungnya. senang botak Bang. Jadi botak terus nih dari dulu ya. Botak terus Bang, udah 1000 kali cukur botak. Terkenalnya dengan nama Dadang Botak. Dadang botak. Kang Dadang aktivitasnya apa Kang Dadang? Kalau sekarang kerja jadi konsultan hukum Bang. Saya kerja di sebuah LBHN atau Lembaga Bantuan Hukum Nusantara yang berkantor di Bandung sini Bang. Ya untuk menolong orang-orang yang tidak terjangkau oleh para lawyer yang berbayar Bang. Waduh, luar biasa ya. Menolong yang lemah. Menolong yang lemah yang selama ini direndahkan dan tidak bisa mengap satu persoalan Bang. Dan saya di sana sebagai investigator Bang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya mudah-mudahan untuk aja. orang banyak. Iya alhamdulillah Bang. Nah Kang Dadang, kisah ini terjadi tahun 97 ya. 97 Bang. Jadi katanya mau dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal. Di daerah mana itu? Itu di daerah Trondol Bang. Trondol. Kalau sekarang tuh masuk provinsi Banten mungkin. Kang Dadang ini katanya Kang Dadang sensitif terhadap hal-hal goib ya. Kita kan di gunung nih. Karena pernah mempelajari Bang, jadi alhamdulillah segala yang ada di sini saya tahu Bang. Gimana? Apa rasanya nih? Satu, karena saya udah pamit dulu Bang ya tadi sebelum kita duduk di sini, saya duduk sini udah pamit dulu. Saya tidak akan menceritakan beliau-beliau di sini, cuman saya minta izin untuk tidak diganggu Bang. Karena apa? Karena yang saya ceritakan adalah masa lalu saya Bang. Dan masa lalu ini mudah-mudahan tidak terjadi di masa depan atau anak keturunan saya Bang. Ya. Jadi aman ya? Ya beliau welcome juga. Nggak ada yang ada yang usil dikit tuh di belakang Bang, ada yang usil. Tapi nggak apa-apa, jangan ya, kita nggak mengganggu semua. Saya mohon pamit untuk mencerita tentang ini. Ya. Mudah-mudahan penting buat semuanya. Kalau kedinginan kerasa nggak? Ya dingin Bang. Emang... Ya, alhamdulillah karena ada penghangat belakang kita. Emang tiris ya? Emang tiris sih. Oke, sobat jangan kemana-mana, kita tonton sampai habis kisah dari Kang Dadang. Jadi siap-siap kopinya ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Dadang Botak. Jadi gini Bang, awal peristiwa itu sebetulnya diurut dari tahun 95 ya. Karena 95 itu masa-masa saya belajar tentang ilmu pengetahuan seperti itu
sudah saya tutup. Karena udah merasa hatam waktu itu, udah merasa gaya lah. Bahwa saya masih muda sudah memegang beberapa pengetahuan yang dianggap orang lain untuk orang tua. Seperti bercakap dengan makhluk halus, yang namanya Braja Musti dan sebagainya saya juga belajar Mang. Sehingga pada tahun 95 awal dari cerita ini saya merasa gagal. Dan ini cerita awalnya itu dari patrol Mang, daerah Bugel, Kecamatan Indramayu. Begitu menikah saya diam di sana dengan istri nih, masih muda cantik ya. Alhamdulillah. Nah dari tahun 95 ini ada peristiwa di Bugel yang belum saya ceritakan ya. Nanti akan saya ceritakan. Saya kabur Mang dari patrol itu awal 95 nih. Lalu kabur. Sementara uang nggak ada Mang. Waktu itu nggak tahu berapa di saku saya itu nggak. Yang jelas paling ada 1.500 perak. Tapi dengan nekat saya dan istri saya lari ke sebuah rumah makan di Pantura. Itu banyak Mang rumah makan pinggir jalan itu. Nah 500 meter jalan dari tempat kontrakan yang di Bugel tadi, saya naik ke mobil bus Mang yang lagi parkir. Dan di sana itu biasanya bis-bis itu penumpangnya itu turun Mang semua, turun semua. Untuk apa? Ya untuk makan Mang. Dan saya mengambil kesempatan itu untuk naik bis itu. Saya keliling dulu Mang, siapa tahu kondukturnya dan sebagainya itu bisa melihat saya gitu kan. Saya baca bisnya itu kalau nggak salah namanya itu bis sahabat. Bis malam sahabat tujuan apa waktu itu Cirebon Merak Mang. Akhirnya saya mengendap-endap dengan istri saya. Udah kita kabur aja lewat sini. Saya bilang, naik ini gitu. Kan ayah nggak punya duit. Gitu. Udah pokoknya ayo aja deh. Akhirnya saya naik lewat pintu belakang Bang. Naik. Diam di pojok begini berdua. Ini istri saya, ini saya. Bodoh amat ini tempat siapa saya bilang gitu kan. Duduk di situ. Kemudian sejam kemudian para penumpang mulai balik Bang. Bang ke bus itu. Saya gini aja dengan istri. Istri saya katanya. Ini gimana nanti kita kalau ditagih ongkos? Sudah diam Bang. Saya punya sesuatu yang di luar nalar. Udah diam aja. Pede Bang. Karena memang saya udah pelajari itu Bang dari tahun 95 ke sana ya. Akhirnya kondektur itu naik semua udah rapi. Bang udah naik semua. Kondektur melihat saya. Tapi nggak nagih Bang. Nggak nagih sama sekali. Saya pun udah siap-siap kalau memang ditagih, ayolah berantem, saya bilang gitu kan. Karena waktu itu memang sudah melihat manusia itu kayak semut Bang kalau saya itu. Nggak ada yang saya takutin, gitu kan. Dan kemudian berapa lama kemudian bis itu berangkat Bang. Maju. Sebelum tol Cikampek, dulu itu nggak ada tol yang ini dekat-dekat gitu. Semua tuh mulai masuk untuk daerah yang arah ke sana itu dari Cikampek Bang. Fullnya gerbang itu Cikampek, gerbang tol Cikampek. Nah ini yang luar biasa Bang. Penumpangnya semua diam. Tidak ada suara sedikit pun Bang. Termasuk kondektur yang di samping saya ini. Ini ada apa pikir saya? Apakah ini yang disebut bis gaib? Ataukah ini penumpang apa? Atau bis apa? Lah peduli setan yang penting gue selamat dari sana. Selamat dari jangkauan orang-orang Bugel itu. Patrol yang tadi. Terus Bang kecepatannya, ya Allah kalau dibilang, kalau ada kilat ya itu cepet banget Bang. Karena apa dilihat dari mana? Dari samping Bang. Dari kaca jendela itu, si pohon-pohon yang kelewatan itu Bang. Cepet banget. Udahlah, lah sebelum yang penting nyampe. Nah tiba-tiba setelah lewat tol Cikampek, ini udah cukup Tangerang kata kondektur itu. Oh bukan tujuan saya bilang. Mudah-mudahan ini keluar tol Serang. Karena memang tujuannya Merak kan. Cirebon Merak mudah-mudahan bisa keluar tol Serang gitu Bang. Nggak lama Bang. Padahal masih di Tangerang. Saya ngomong kayak gitu tiba-tiba udah nyampe. Serang habis. Kata kondektur itu kan. Ya saya turun Bang. Ayo turun. Buka pintu. Kondekturnya cuma gini. Nah keluar tol Serang itu saya turun di pintu gerbang tol Serang. Itu nggak jauh dari terminal Pakupatan Bang. Dulu itu terminal Serang itu Pakupatan, bukan Ciceri lagi. Kenapa saya mau ke sana? Dulu sebelum ada kejadian apa-apa, Bapak almarhum saya pernah cerita bahwa saudara-saudaramu yang ibu dari sini, kan Bapak itu dari Abri Bang, punya istri kedua. Satu ibu saya, kepala sekolah, yang satu juga kepala sekolah. Nah yang ini katanya yang ibumu dengan kakak-kakakmu ada di Pandeglang katanya. Mama pindah ke Pandeglang. Nah itu tujuan saya Pandeglang, gak ada yang lain Bang. Tapi di mana Pandeglang? Itulah pusingnya saya. Tapi
Karena kan saya mah orangnya rewel mang, kayak gini nih. Kalau ngomong nggak pernah berhenti gitu kan. Akhirnya begitu nyampe terminal Pakupatan, saya goodbye lah bus itu. Saya nggak pedulikan bus itu. Mau bis siluman, mau bis gaib, mau yang nyata pokoknya nggak apa-apa. Yang jelas tanpa ongkos 1 rupiah pun. Mang. Nah si istri, mang, waktu itu dia badannya dingin banget mang. Katanya dingin, saya takut banget di bis tadi. Udah nggak apa-apa, yang penting kita udah turun. Itu bis apa sih? Bis Sahabat. Kan? Sahabat, jeblok banget. Tapi kayaknya kok cepet banget ya. Cepet gimana, ini kan udah 8:30 sebenarnya. Berarti kita 8:30 dari sana. Ya tapi kan katanya kalau Serang itu jauh. Yang nyatanya udah nyampe itu Pakupatan. Dia bilang, tuh Pakupatan, terminal Pakupatan Serang, Banten. Itu waktu normal ya? Normal. Jam 1, ya 1:30 itu udah nyampe situ Bang. Tapi perasaan cepet banget. Cepet banget Bang. Padahal kalau dilihat, kalau waktu saya normal nih, setelah bolak-balik dari situ, ini perjalanan nanti, itu 7-8 jam Bang. Untuk perjalanan Subang, bukan Indramayu nih, Subang ke ke Merak itu 7-8 jam. Itu berarti saya naik jam 8:30, nyampe jam 8:30. Berapa jam? Nah, berarti kan jauh nih ya, nggak tahu lah, saya nggak bahas itu. Karena yang akan saya ceritakan ini tentang rumah yang akan saya datangi. Dan di pikiran saya waktu itu hanya Pandeglang. Niat bertemu siapa? Niat bertemu dengan kakak-kakak saya yang satu ayah, beda ibu. Katanya beliau di sana semua. Nah dari terminal Pakupatan ini saya berhenti dulu, diam dengan istri itu, saya dituntun. Saya tanya ke orang terminal, Pak, kalau misalkan saya dari sini nih ke Pandeglang masih ada mobil? Oh ada, banyak. Angkot katanya. Naik angkot Siantar Mas, katanya. Warnanya itu abu-abu. Oh gitu, berapa ongkosnya Pak? Ya paling 3 ribuan lah katanya. Jauh Pak, saya bilang. Enggak, cuma 3 ribuan. Nanti kamu dari sini ke Ciceri naik ke dari Ciceri ke Kebon Jahe lalu arah Pandeglang katanya. Oh ya syukurlah, saya bilang. Makasih ya. Nah tiba-tiba ada angkot Pandeglang 1:30 loh Bang. Naiklah saya ke situ. Pak, Pandeglang Pak. Berapa ongkosnya? Oh 3 ribuan katanya, 2 orang. Gini saya bilang. Ini kebetulan saya tuh mau ketemu saudara di Pandeglang. Ini ongkos ada 1.500 buat 1.000. Nanti besok kalau ketemu saya ganti. Saya bayar. Dan kebetulan Bang saya ketemu dengan orang baik. Udahlah naik aja katanya, kalau mau bantuin. Sok, dan dia nggak pakai kenek. Dan karena saya mau orangnya gimana ya, begitu lihat seperti itu ada kesempatan nih buat kenek. Ya udah saya bantu kenekin nggak apa-apa. Ya boleh kalau mau katanya. Gitu kan. Tapi bahasanya sih bahasa Banten. Tapi saya aplikasikan dengan bahasa Indonesia ya. Akhirnya saya kenekin Bang. Walaupun notabene saya nggak tahu Bang, Pandeglang itu di mana gitu kan. Jangan-jangan sampai nanti saya nyampe Pandeglang masih Pandeglangan kan. Kalau garasi Wajar itu bukan di Pandeglang, kata dia itu. Di mana gitu? Di Kadumerak katanya. Itu garasi Haji Amin. Di Wajar itu ada 3 katanya. 1 di Kerapiak, kedua di Haji Amin, ketiga di Manes. Itu aja yang di dekat Pandeglang itu apa? Itu Kadumerak katanya. Akhirnya berangkatlah saya ngenaikin Bang. Ciceri lewat, terus Kebon Jahe lewat. Di sana sudah berjejer mobil. Oh ini kayaknya ya bisa. Iya di sini turun aja di pas pul Wajar itu. Nah awalnya Bang nih, kalau yang tadi Bang nggak serem karena penumpangnya semua gini. Nah ini Bang cerita nih. Pas saya nyampe garasi mobil pul Wajar itu, saya turun udah nggak ada orang Bang. Cuman ada tukang cuci 2-3 orang. Saya tanyain, saya bilang, ini kan garasi Wajar. Ya Mang katanya. Ya katanya. Mau ke siapa? Saya mau ke Adedi gitu kan. Oh iya Adedi ini konektor tuh mobil itu katanya 11 TA katanya. Oh gitu. Berarti benar kerja di sini Mang. Bray Mang. Bray lah. Ada harapan untuk bertemu. Karena waktu itu kan belum ada HP ya. Ya walaupun ada pun boro-boro beli HP kan. Semua yang ditinggalkan di patroli itu kok gitu kan. Saya cuma pakai baju dengan istri itu satu setel baju. Akhirnya si itu kelihatan bercahaya wajahnya. Berarti ketemu kita. Iya. Yang jadi persoalan sekarang jam 1 malam Mang.
Sedangkan saya tanya ke tukang cuci itu, Dedi itu di mana cari rumahnya? Oh di sana Pak, di Trondol katanya. Trondol, makin bingung loh saya. Trondol itu di mana? Dekat Pasar Rabu katanya. Nanti aja dia juga jam 5 ke sini kata beliau. Oh gitu ya. Terus masuklah garasi mobil itu. Ada mungkin 40 mobil emang ya. Tapi ada yang di luar 4 unit Mang. Saya langsung, oh inilah hotel saya. Malam ini saya tidur di sini nih. Istri teh, Neng, kita tidur di mobil aja ya. Tapi nanti kalau tukang cuci sudah masuk. Atuh ya takut, saya takut. Saya, udah diem aja. Kita mau kemana lagi? Sementara Mang garasi mobil itu, full bisnya itu, ini panjang ya, bangunan panjang. Ini masuk garasi, yang di luar berjajar mobil wajar itu. Dan itu Bang ada yang pinggir jalan itu, ke sebelah sana itu kebun, sebelah sini itu hutan. Hutan-hutan apa namanya? Kalau itu, hutan duren. Pohon duren berjajar Bang. Jadi kalau ke rumah itu mungkin ada setengah kilo atau 1 kilometer Bang, bertemu dengan rumah. Itu tengah-tengah garasi itu. Nah semakin bingung kan, duit nggak ada, tinggal 500 perak. Kemudian sudah tengah malam, apa nih ya? Akhirnya saya berpikir cepat Bang. Ini aja jadiin hotel, pikir saya gitu kan. Tenang nih, kita tidur di mobil aja, enak tidur di mobil mah. Bangkunya yang belakang kan panjang. Nanti kita di situ. Ya udah tuh. Nah setelah tukang cuci itu masuk semua Bang. Masuk ke mungkin pulang mana. Saya naik Bang, naik lagi. Ya udah kamu tidur sini aja, anggap aja ini hotel saya bilang. Mau katanya di mana aja tidurnya. Ya kita mau tidur di mana? Aku takut ya katanya. Katanya takut. Sudah diam aja. Nah di situ Bang, awalnya tidak ada kejadian apa-apa. Ngobrol-ngobrol sambil ngusapin sok bobo aja sini. Dia bilang. Nah lalu istri tertidur, saya pun mulai ngantuk Bang. Nah ini yang terjadi Bang. Perasaan saya cuma sekerjep tidur itu Bang. Tahu kan sekerjep sebentar banget gitu kan. Tiba-tiba Bang kayak gempa bumi. Si bisnya itu bergoyang. Perasaan enak aja kayak di ayunan kalau gitu. Nah pas mata saya terbuka Mang, saya langsung begini. Allahu Akbar, astagfirullah. Apa itu? Begitu kan. Ternyata bos digoyang-goyang itu bukan karena tidak ada sebab Mang. Begitu saya lihat pandangan ke depan, ada sosok yang kata orang, kalau Gondoro itu begini-begini. Nah ini Mang yang luar biasa Mang. Itu Bang yang di depan di tempat supir itu dia begini-gini sampai bisnya bergoyang-goyang itu satu sosok yang luar biasa gede Mang. Kepalanya itu nyampe ke plafon bis dan bulunya itu sangat kelihatan hitam runcing kayak bulu landak Mang. Saya nggak takut kalau yang kayak gini pikir saya, karena saya pernah belajar waktu sebelum kesini kan. Saya bacakan Mang Al-Falak, Anas, ayat kursi berikut Al-Kahfi. Berhenti dia, enggak Mang, enggak takut. Ini aja gitu terus. Saya juga enggak takut kalau dia begitu kan. Cuman goyang-goyang, anggap aja ayunan gitu kan. Gini Mang, semakin kencang. Wah, kayak kalau misalkan kita naik perahu di Selat Sunda mah yang dari Merak ke Bakauheni itu. Di saat ombak gede itu gitu. Saya bacain itu, enggak bergeming. Malah semakin keras. Dan disitulah saya mengerti apa isi fungsi dan isi sebuah kalimat gitu kan. Udah kita tunda itu. Nah terus yang saya bikin takut Bang. Dia nengok. Tahu nggak Mang? Nengoknya itu bukan gini kayak kita Mang. Balik sekaligus Mang. Jadi badan tetap ke depan. Ini kepala ke belakang Mang. Matanya itu gede, merah, nyenter ke kita. Jadi si bis yang di belakang, ya di dalam bis itu kayak merah Mang. Jadi merah. Terus dia mau berat suaranya Mang. Kayak serak. Baca naon dia. Belakang Mang. Aing gak bisa dia. Disitulah Mang. Istri menjerit, panik. Dan saya takutnya itu karena istri menjerit nih. Karena beliau memang polosan Mang. 16 tahun ditikahi kan. Wah udah saya pun panik Mang kalau udah istri kayak gitu kan. Apa yang dilakukan saya Mang? Jojok pintu langsung keluar lari Mang. Lari, mungkin kalau kurang lebihnya itu jarak 500 meter. Karena saya mencari rumah pertama di situ Bang. Gimana caranya saya harus ketemu rumah pertama. Untuk apa? Untuk meminta tolong. Karena istri udah panik. Dan itu gak berasa lapar kalau sudah kena takut. Lari Bang.
Wah, ayo saya bilang tarik. Dan jarak mungkin 500 sampai 600 meteran malam itu, setengah dua itu, ketemulah satu rumah, Mang. Pakai lampu cempor, biasa kan ya, rumah-rumah orang sana itu dulu. Gak tahu sekarang udah maju kayaknya. Saya bukan lagi assalamualaikum, Mang. Udah gak ingat sama udah, buka tolong saya, buka tolong saya. Istri saya udah pingsan di sini, udah pegang kaki saya. Udah udah kelihatan gak sadar. Buka. Gak ada yang buka, Mang. Apa rumah kosong gitu apa. Saya masih ke pinggir, ada lampu di dalam, ada cahaya itu. Saya gedor lagi nyampe gedoran ketiga yang wah tolong saya gitu kan. Barulah buka pintu. Saya kira mau disambut pakai golok, Mang. Kalau bahasa sana, sajing dia penting-penting gak ganggu aing gitu. Itu kan orang sana itu bahasanya gitu. Wah ini dikadek dia, sadi aja, garungnya. Wah istri saya yang kayak gini, pas dia ngelihat ke bawah kan. Sama nih, cina. Ini Kang, gitu ya. Saya bilang, masih umur ada 40-an dah ya. Tolong saya dengan istri saya dari Bandung, saya bilang kan. Tadi kebetulan saya tidur di garasi bis Wajar, yang di depan itu Dia gini, untung dia selamat. Jadi kalau bahasa Indonesianya, untung kamu selamat, dia itu kamu. Gak asup dia ini aja, kalau ngomong, asup. Kemudian istrinya keluar, Bang. Ayah saya dia heta, cina tamu, penting-penting nerima tamu, cina gitu kan. Ayah saya ada siapa itu, kok malam-malam terima tamu. Iya, budak cina sare didinya dia cina di garasi Wajar, cina untung tadi terlag lagu Gondorwo nasi ya cina. Jadi ini ada anak dari Bandung, 2 orang suami istri. Untung dia nggak dimakan Gondorwo yang jadi ternyata udah terkenal itu, Mang. Ini Bu, saya bilang Pak, saya dari Bandung mau mencari kakak saya namanya Kang Dedi. Ada kabar beliau kerja jadi kondektur di bis Wajar ini. Oh, adik si Dedi dia. Ternyata alhamdulillah kenal. Oh kamu adik si Dedi. Ya Dedi mah suka kesini kan. Iya dia kondektur udah lama di sini. Oh iya syukur alhamdulillah Mang. Lalu istrinya tuh bawa air hangat, Mang. Kayak nemu apa tuh air hangat itu tengah malam gitu kan. Jadi ngaku ke orang itu datang dari Bandung ya? Iya dari orang Bandung. Nggak ngaku dari patrol? Orang Bandung. Saya ceritakan orang Bandung satu membuang jejak kan. Kalau diceritakan dari patrol malah nanti mengundang kan. Ceritanya saya itu ke situ tuh kabur kan. Menghindari persoalan yang sedang terjadi gitu kan. Nah itu. Saya ngaku dari Bandung. Nah memang istri saya orang Bandung. Nggak ada kebohongan di situ, Bang. Cuman bohongnya setarnya aja, nggak ada. Nah, akhirnya disambut baik-baik karena ternyata beliau yang ada di sana itu si suami dan istri itu yang rumahnya segedor itu dia tahu ke kakak saya. Gitu kan. Ya udah, kalau kamu mau ketemu Kang Dedi mah, Kang Dedi mah orangnya baik. Di sini pun oleh Pak Haji yang punya mobil itu terpakai katanya. Oh ya udah Pak, syukurlah. Nah akhirnya beberapa jam kemudian terdengarlah suara adzan subuh, Mang. Nah, Mang nah kalau adzan subuh itu katanya para konektor dan supir bis itu sudah datang. Ya sudah Pak kalau gitu saya mohon pamit, saya titipkan istri dulu di sini, saya menemui kakak saya dulu barangkali sudah ada. Ya sudah sok diantar pertengahan jalan, dia pulang lagi di pertengahan jalan. Karena ada tempat yang tidak boleh didatangi tamu katanya antara tempat beliau, rumah beliau dengan garasi itu. Akhirnya diantar pertengahan jalan, Bang. Itu saya sendiri aja ke sininya ke garasi bis tadi. Dan alhamdulillah begitu saya datang ke tempat bis tadi yang bergoyang-goyang itu, kakak saya Kang Dedi itu baru turun dari angkot. Mungkin mau kerja kan. Nah, Kang Dedi, kalau ke kakak kan jangankan kelihatan jelas, dari ringkangnya aja kita udah tahu dari postur tubuhnya. Saya bilang. Nengok. Dia pun udah ke bawah bahasa Banten, makanya udah lama di sana aja. Kalau bahasa ketemuan, naon di dia, cerita dia, nah di dia. Oh, kenaon main dia, lagi apa kamu di sini? Ya akhirnya saya ceritakan kan gini, saya bilang, saya ada sedikit masalah di Indramayu, saya bilang di Google. Makanya saya lari ke sini, tengah malam pun begini, pengen ketemu dia ada kabar kan ngobrol. Katanya kamu udah kawin. Udah Dibawa tuh kan dia dibawa nggak ke sini.
Canda kak, di mana sekarang? Tuh saya titipkan di sana dulu. Karena saya tadi ceritakan yang tadi itu ke Kak Adedi itu kan. Waduh, cina, berani kamu ya. Emang kenapa? Udahlah jangan banyak cerita, nanti besok ceritanya. Saya tuh segini cari kerja. Udah ikut aja dulu. Udah ikut aja dulu. Jemput si Nengnya katanya. Nanti kan ini arah mana nih? Arah ke sana, ke Labuan atau arah ke sana ke Serang? Arah ke sana. Ya udah sekalian aja nanti jemput di sana. Biar nggak capek jalan. Akhirnya setelah Dedi itu bersih-bersih mobil, ya kan dia bertemu supirnya. Oh supirnya itu orang Batak. Namanya kalau nggak salah itu si Abu. Itu si Abu deh. Nanti setelah dari sini kamu hari ini ikut saya dulu. Nanti kamu ketemu dengan Pak Haji yang punya. Katanya, oh siap Pak. Akhirnya jam 5:30 itu bis mulai berangkat Bang, bis Fajar itu. Terus nyamper dulu istri saya di rumah yang tadi digedor tadi malam itu. Pak, saya bilang saya pamit, ini udah ketemu dengan Adedinya. Ya udah hati-hati ya. Kalau kamu mau kerja di sini minta aja ke Adedi. Adedi itu udah kepala full di sini gitu kan. Ya siap. Akhirnya kami berangkat. Dari apa namanya? Kadung Merak namanya. Sebelum Pandeglang. Kadung Merak lalu ke Kebon Jahe, lalu nariklah ikut Adedi itu ke Serang, ke Terminal Kabupaten yang tadi malam itu, ke Merak. Cuma saya nanya ke bis ini kan di situ ada bacaan Serang Merak Labuan. Saya bilang, kenapa aku cuma bolak-balik Serang Merak. Udah, itu mah cuman ini aja trayeknya. Tapi kalau dilangsungkan ke Labuan dari Merak itu nggak ada penumpang katanya. Kalau penumpang itu biasanya subuh dengan nanti malam kalau kita pulang. Jadi trayek yang umumnya itu dari Serang ke Merak itu. Oh ngojek iya. Karena saya udah ngerti bahasa maklum saya kan dari jalanan tadinya. Oh iya. Ongkosnya itu cuma 1.000 perak Bang. Dari Pakupatan ke Serang 1.000. Tapi bisnya itu penumpangnya itu. Wah luar biasa. Nah lalu pas jam 9 malam. Mobil itu Bang ulang ke garasi lagi. Ke tempat yang tadi. Lalu nanti ya mau store dulu katanya. Sambil cerita tentang kamu nanti. Pas beliau ke sana udah selesai store. Dang kan dia aja. Kesini katanya. Tuh Pak Haji pengen ketemu katanya. Udah cerita kamu mau jadi kondektur sini. Oh makasih tuh ketemu dengan Pak Haji yang punya bis itu. Dari mana Dang? Kalau saya sama dengan si Adedi dari Subang. Cuman istri dari Bandung Pak. Saya bilang, oh ya udah kalau mau kerja di sini jadi kondektur belajar dulu jadi kenek ya. Nanti Adedi yang ngajarin. Alhamdulillah makasih. Udah kawin Dang? Udah istrinya. Wah kamu kawin anak-anak katanya. Waktu itu usia saya 24 tahun Bang. Itu istri saya 15 tahunan lah ya. Ya masih aman anak banget itu. Udah Dang, kita pulang dulu ke sana. Kita ke rumah ya. Singkat cerita, saya diajak pulang ke rumah. Dari situ naik mobil tadi ke Serang, dari Serang ke Pasarawu, dari Pasarawu jalan kaki ke Trondol, Mang. Katanya mama itu di sana kata beliau. Nah, dia cerita di jalan. Kalau Adedi mah udah misah Dang, katanya nggak ikut mama. Tapi karena kontrakan Adedi sempit, Odang dengan Teteh ya Yati, gitu. Yati ya nama istri ya. Dengan Yati ikut mama aja ya, mama rumahnya luas. Gitu. Di jalan tuh sambil jalan kaki Mang. Ya nggak terasa kan kalau sambil ngobrol. Oh gitu, ya udah makasih. Kira-kira mama gimana? Mama nerima pasti. Karena di rumah sana, di rumah kontrakan mama gede dong, gitu kan. Di sana ada siapa aja? Ada mama, terus Ajat. Tapi Ajat juga udah misah karena udah kawin dengan orang sana. Orang Karangbolong katanya kan. Jadi tinggal Adodi bujangan jarang di rumah. Jadi sepertinya mama tiri kamu bakal seneng kalau kamu datang. Apalagi dengan si Neng, kayak istri saya gitu kan. Ya sudah mudah-mudahan aja. Ya karena orang kan cerita bahwa mama tiri itu begini-begini. Kalau mama tiri saya enggak, Mang. Malah akur dengan mama saya. Jadi bapak itu enggak tahu punya ilmu apa hebat. Walaupun punya 2 tapi aman, nyaman. Nah singkat cerita Mang di perjalanan itu ada mungkin 1 jam lah dari Pasarawu ke tempat Trondol itu. Tuh rumah mama, Allahu Akbar Mang. Saya kira akan bertemu dengan kontrakan sederhana biasa. Rumah ini Mang, kalau disebut keraton sih enggak. Tiangnya itu yang kayak gini Mang, kayak pohon-pohon pinus gede. 3 di depan berjajar. Nah itu di belakang masjid Mang. Belakang masjid apa namanya saya lupa namanya itu.
Ini masjid, Mang. Ini masjid. Ini pohon sawo, Mang. Mang pohon sawo yang bercabang. Ini nih. Ini jadi ada kayak tempat duduk gitu deh. Ini. Nah, ini rumah. Rumahnya itu tingginya tuh melampaui masjid itu, Mang. Wah, hebat banget nih. Mama saya udah kaya, pikirnya alhamdulillah gitu kan. Ah, Assalamualaikum, Mama Dedi itu ya. Dari dalam ada suara. Waalaikumsalam. Cenah, jeung saha? Sama siapa aku banyakan? Ini mah dengan Odang gitu. Putra Mamantin yang di Subang itu. Oh, sambut kan baik-baik. Alhamdulillah Mang punya mama tiri itu. Gak ada duanya baik banget, sambut baik-baik. Odang ini Gus gede, udah kawin ya. Ini mah istri Odang, pinteran. Maneh mah menangkeun nu geulis wae gitu. Pinter kamu dapetin yang cantik aja. Yang Odang Teo siapa mah maklum saya manja juga karena kelas 4 SD saya pernah ikut beliau kan. Ya udah Dang, belum saya ngomong, udah Dang, temenin mama di sini ya. Kebetulan itu si Jagur katanya si Adodi jarang di rumah, katanya si Abubi juga udah ini si Ajat udah nikah. Jadi yang misah itu dua, Dang. Si Dedi nikah dengan orang Pandeglangnya di Baros. Kalau Ajat nikah dengan orang Karanghantu di situ kan. Oh iya. Jadi mama cuma dengan Adodi nih katanya. Adodi juga jarang di rumah. Dia mah ada ya gitulah katanya. Banyak kenalannya di sini. Jadi mama kadang sendiri, cina rumah segini gedenya Dang. Saya lihat kanan Mang. Wow, enak banget. Beruntung saya kabur dari Google dapat tempat kayak gini, pengisinya baik lagi. Nah, singkat cerita Mang, saya dengan istri di situ. Rumah itu Mang, ruang tengahnya itu gede Mang, kosong gitu ya, lega gitu loh. Kalau di Subang itu biasanya tempat padi Mang kalau panen. Kalau itu mah kan bukan. Jadi kursinya kursi kerajaan gitu. Kursi apa? Enak banget, nyaman TV-nya gede banget. TV yang pakai serolok gitu. Serolok tapi udah berwarna itu kan. Aduh mama udah kaya ya. Ih gini dong ceritanya, nantilah mama cerita besok gitu kan. Mama kayak dapat anugerah kata. Sambil gini maklum mama tuh kan kepala sekolah pinter juga ngomongnya juga enak kamu ya. Udah yang penting Odang di sini dulu tuh kamar nomor 3 Dang. Kan kamar tuh Mang berjajar Mang. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4 mama, ini kamar mandi dan dapur. Nah, tapi Dang, mama pesen ya. Itu pintu yang depan jangan dibuka, Odang mah di sini aja. Saya masuk kamar Mang, aduh nyaman banget tempat tidur. Cuma ada lemari jati Mang. Gede banget. Saya gini, tuh apa nih, mulai re gitu Mang. Ini ya, karena saya waktu itu pernah belajar kan, jadi hawa itu ada Mang. Mah, lemari jatinya pindahin aja lah. Gak usah Dang, itu di situ. Itu punya yang punya rumah ini katanya. Gak boleh dirubah-rubah, oh gitu. Termasuk juga pintu depan Dang. Jangan ya. Siap mah, ngapain saya pikir buka-buka kayak gitu kan. Yang penting saya udah tempat nyaman, akhirnya malam itu saya tidak dulu pulas Mang. Ya cerita malam itu tidak apa-apa Mang, aman-aman aja. Nah terus jam subuh lagi, udah subuh lagi, ayo cenek diajar ngenekan. Ngilu aja nggak? Dedi, ayo cepat. Orang berangkat ke garasi supaya cepat bisa, Odang bisa mandiri. Siap Akhirnya saya pamit ke mama, pamit ke istri, saya mau ikut mah. Odang mau jadi kondektur. Ya benar dengan Adedi tuh, Adedi mah udah gini, dia udah terpakai dengan yang punya tempatnya, punya mobilnya. Nah, akhirnya berangkat lah Mang, jalan kaki, lalu dari Pasar Rawa itu naik angkot ke tempat garasi yang tadi malam. Akhirnya berkat kelincahan dan kecerdasan saya dalam berpikir, dan melaksanakan, saya terima di situ Mang, nyaman Mang. Waktu itu zaman orang masih susah duit 100.000, saya udah dapat Mang. Apalagi saya bermanuver, kalau di Merak itu kan banyak orang Mang, banyak orang yang pulang ke Jawa itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau kondektur biasa, dia cuma ngambil penumpang yang serang. Serang. Nah kalau saya Mang, setelah saya belajar beberapa minggu kemudian, saya udah jadi kondektur, saya mau bukan hanya itu. Cikampek, Subang, saya sebutin. Begitu kapal turun, bersandar Mang di Pelabuhan Merak itu Mang orang tuh turun gitu kan, banyak kan. Kalau kondektur-kondektur yang lain termasuk Adedi, dia cuma ngomong serang. Kalau saya emang enggak Mang. Ayo Cikampek, Cirebon, Subang, Serang, saya sebutin. Dan alhamdulillah, wow, lebih cepat penumpang saya daripada Adedi.
Udah di dalam semua Mang. Udah di dalam penumpang itu. Saya karcis Subang. Karcis Cirebon. Jadi kalau misalkan 1.000 perak ke Serang, saya bisa satu jalan itu bisa dapat 800.000 Mang. Dan kelincahan saya begitu nyampe terminal Pakupatan, ya saya bagi lagi mana yang Cirebon, saya taikan ke mobil sahabat, mana yang Subang, saya taikan ke mobil anu. Jadi saya ambil tuh, misalkan dari Merak itu dia ongkos 20.000, ya 20.000 nyampe ke Serang, saya potong 3.000, trek. Sisanya saya kasihkan kondektur sahabat. Akhirnya terjadilah kerjasama antara bis sahabat, Bineka dengan bis saya. Kalau ada saya pasti dia, si botak tuh katanya. Pasti penumpangnya banyak. Ya, alhamdulillah saya oper-oper. Jadi karena orang lain uang makan cuman 30-40 waktu itu saya udah 150-300 Mang. Berjalanlah berbulan-bulan Mang. Nah pada awal 98 datanglah kakak saya yang nomor 2 dari Subang dengan istrinya. Namanya itu A Bobi. Dengan istrinya yang mana Teh Ani. Sedang hamil tua Mang. Ya, saya senang aja kan, biasa aja di rumah cuman saya, mama tiri, terus ini juga jarang balik nih, yang bujangan itu kan. Nah ada Bobi dengan istrinya, jadi rame nih, jadi 4 orang lagi nih di rumah itu rame. Yang rumah yang gede itu, tahu nggak Mang Ei? Begitu saya mempertanyakan itu, berapa sewa kontrak? 300.000 sebulan. 300.000 sebulan, rumah segitu gedenya. Idealnya berapa tuh? Idealnya itu ya kalau misalkan nggak 1 juta, ya rumah mewah Mang. Nggak 1 juta ya minimal 800. Itu 300.000 per bulan. Dan dalam perjalanan tadi saya sudah jadi kondektur teladan atau kondektur yang dicari supir. Saya bertemulah dengan pemilik rumah itu. Namanya tuh, sopan orangnya, baik-baik. Nggak kelihatan lah dia begini begitu. Sopan. Loh, Ma ini siapa? Katanya udah ada orang lagi. Ini anak tiri saya yang dari ibunya yang di Subang, kebetulan di sini kata Mama. Oh, udah punya istri, udah. Ma siapa itu? Ini yang punya rumah. Pak Haji. Oh. Ya Pak, saya bilang. Istrinya kerja enggak? Belum Pak, saya bilang itu Pak Haji. Istri saya masih ini. Udah kerja aja di tempat saya. Saya punya grosir, toko. Nanti jadi pelayan toko aja di sana. Waktu itu nggak saya tanggapi Mang, karena memang keuangan saya stabil kan. Nah karena jenuh, seminggu kemudian istri saya itu si Neng Yati itu ngomong, pengen kerja lah Kak. Oh iya, kemarin dulu kita pernah ngobrol dengan Pak Haji. Coba aja kita ke sana. Nah begitu Bobi datang dengan istrinya Teh Ani itu, si istri udah kerja. Jadi ada jarak jeda waktu, udah kerja saya antar ke, tokonya Mang. Kalau di ini mah ya grosir besar lah ya. Dan pekerja itu banyak. Saya tidak menaruh kecurigaan apa-apa waktu itu. Bahwa beliau begini begitu enggak. Karena baik Mang. Ke Mamah pun baik. Kontrakan rumah segitu gedenya 300.000 apa enggak baik tuh. Salah lah waktu itu kalau saya menyangka bahwa dia itu begini-begini. Nah tadi kedatanganlah kakak saya yang kedua. Namanya itu Bobi ya. Nah, Bobi datang dengan istrinya namanya Teh Ani. Itu disamarkan Mang ya. Karena beliau alhamdulillah sudah tenang di sorga sana. Awalnya nggak ada apa-apa biasa. Saya pulang kerja dan Bobi itu pengen ikut kerja. Dang saya nggak mau ikut sama si kakaknya yang tua itu. Yang si Dede ya. Siapa mau gitu kamu aja. Karena kelihatan kamu mau duitnya gede aja. Gitu kan. Oh siapa? Saya ajak. Tidak ada perjadian apa-apa. Dan pada satu malam setelah Bobi itu nyampe 2-3 minggu di situ. Libur Jumat Mang. Kami libur ngeriung di rumah Jumat. Nah Adedi ini, Bobi ini emang agak pelontong Mang. Agak pelontong. Kenapa lo? Orangnya gak mau berpikir apa-apa, pokoknya begini-begini. Dang, ini kenapa kamar ini gak bisa dibuka oleh si dia kayak ngomongnya gitu. Ada apa? Ditendang Mang sama dia. Terbukalah pintu itu. Gak ada apa-apa, kosong bersih. Cuma ini Mang pernah lihat laba-laba segede gimana paling gede? Sekoin paling. Ini mah segede apa Mang? Saya aja sampai loncat nih, apa ya yang dicontohkan? Piring tahu Mang? Piring kaca. Piring makan. Yang biasa gede. Gitu mau naplok aja di belakang pintu. Wah, gak berani saya mah gak berani masuk kode itu. Oh apa ini? Oh dia berani orangnya kan. Banyak sarang laba-laba? Gak ada Mang, bersih.
Di atas repsi nggak ada bekas, kan laba-laba biasanya ada itu ya. Ini nggak ada bersih mang, ini pun bersih, cuman debu-debu yang kadang dikosongin aja kan, debu tipis-tipis, debu tipis-tipis. Dan nggak pernah dibuka itu. Nggak pernah dibuka. Selama saya di situ hampir 1 tahun tadi perjalanan pun nggak pernah dibuka. Kalau saya kan orangnya, ini kan lihat, oh itu ada apa? Oh kayak gini aja kamu takut. Dan anehnya Pak, laba-laba yang segede piring itu kakinya tuh ganjil, cuman 7. Nggak ada bulunya. Cuman hitam putih, nggak ada bulunya hitam putih. Apa yang dilakukan Adedi? Abobi. Dia tangkap pakai ini, pakai apa kantong kresek, masukkan ke plastik sampah yang putih itu. Apa ini laba-laba apa? Ini siluman apa? Patahkan kakinya mudeng. 4 kakinya patah. Disimpan di belakang dapur ke kamar mandi sudah sumur diikat di sana. Ini sumur. Masih hidup berarti ya itu? Ya kayaknya sih kalau dipotong kayak gitu aman-aman aja tuh laba-laba gitu kan. Udah belum kepalanya digeprek, cuman kakinya aja 4 patah mang dipotong. Dipatahin namanya. Segede piring kakinya tahu segede gini kan. Cuman 7. Dan saya kan pernah belajar main yang kayak gitu. Kalau laba-laba yang kakinya ganjil, hati-hati jangan dibunuh, mending kalau di dalam suruh keluar gitu kan. Nah kalau ketemu di luar ya biarkan saja gitu kan. Pernah saya berguru itu tentang laba-laba. Nah ini ganjil bang, wah udah perasaan gak enak nih. Tapi kenapa sih Abobi kok berani gini? Istrinya itu sedang hamil tua bang. Pas Jumat ketemu Jumat, malam Jumat ini kami libur lagi kan. Semua kumpul di keluarga. Yang gak ada cuman si Adedi nggak ada, ya cuman saya, istri, Mama Tiri, dan Abobi dan Tani. Berarti 5 orang di rumah. Biasa siangnya makan-makan lah, siap Jumatan, beres Jumatannya. Dang beli anu dong, ya siap mas. Di Teh Yati istri saya belanja dengan Teh Arni kan, masak-masak biasa. Dan memasuki jam 9 malam, Bobi itu mandi mang. Aduh harudang kuy, gerah. Atau dia nggak ada riuk-riuk bakal terjadi apa, nggak ada. Selama dia tidur di kamar depan pun nggak ada apa-apa mang. Nah pas malam Jumat itu dia mandi jam 9 malam. Kami lagi nonton TV waktu itu yang terkenal acara apalah, Anak Karya Safari atau apa ya. Wah tiba-tiba mang ada jeritan tak terduga, kaget saya bang, semua kaget. Nyampe berdiri dan shock semua kan. Abobi ini berteriak keras banget bang. Tulungan, kuplak. Saya lihat ke kamar mandi itu nggak ada ditutup, cuma separuh bang. Ini sumur, ini laba-laba yang digantung, ini dapur, ini kamar mandi gini. Nggak pakai pintu, cuman separuh badan lah kata rumah dahulu ya, separuh badan. Dia loncat dari kamar mandi, terjatuh, lalu sudah tidak bisa bergerak lagi. Saya kira meninggal. Ada apa nih? Semua ngeriung, sampai warga pun masuk. Datang, ada apa kok teriak. Teriakannya keras banget. Ternyata Bobi ini tidak bisa menggerakkan ini. 4. Ini udah kayak bangkai hidup aja. Kenapa? Kok tahu tiba-tiba ada yang begini. Bisa ngomong lancar ya. Udang tulungan udang tolong dok. Tadi ada yang begini. Tinggi, hijau, besar. Saya cuman gini aja, lihat itu kan, udah gak ada. Spider yang tadi segede piring gak ada, cuman tinggal bekasnya aja. Gila, tapi ini masih menggantung di tempat ini sumur kan sumur suka ada yang gini mang, makanya kan, itu ini diikat ke sini mas kan. Kereseknya? Keresek sampah itu, yang dulu kan ada yang hitam, ada yang putih, ini pakai yang putih jadi kelihatan jelas. Gak ada. Nah disitulah awal teror mencekam di rumah itu mang. Awal kecurigaan saya ada sesuatu di kamar yang diperintahkan oleh yang punya rumah Pak Haji itu untuk tidak dibuka. Dan sempat ditiduri oleh Kang Bobi. Kang Bobi tidur di sana, Mang. Di kamar itu. Kamar di situ dengan istrinya. Dan gak ada apa-apa dalam jangka seminggu itu. Jumat ketemu Jumat. Waktu itu kan beliau nangkap laba-laba itu Jumat, Mang. Nggak dilarang oleh Ibu Tiri? Nggak ada. Nggak dilarang, nggak apa. Udah nggak ada apa-apa.
Cuman ngobrol, itu teh pesannya jangan. Oh, kemarin juga Pak Haji kesini jangan. Allah, ini ada apalah katanya. Saya mau tidur di lantai di sini di ruang TV kata dia kan. Ya kan udah punya istri harus di kamar. Ya memang nggak ada yang bisa nahan beliau gitu. Mama juga nggak bisa nahan ya. Keburu didobrak lah. Nah disitulah awal-awal saya kembali bertemu dengan hal-hal yang sangat mengerikan. Makanya cerita ini saya buka sekarang. Cukup sampai di situ, Bobi? Tidak. Tiap malam menjerit. Dimasukkan, disimpan kamar tidur itu dari rapi-rapi kan, kamar yang depan itu. Menjerit, sakit. Wah, tetangga semakin banyak. Nah, dari obrolan tetangga itu saya rekam. Berani ya keluarga ini diam di sini. Saya belum respon. Karena memang nggak ada apa-apa. Wong baik kok yang punya rumah. Itu kan begitu. Ini karena ini aja, itu kan. Pikir saya tidak ada kecurigaan di sini. Si Neng kalau pagi kerja biasa ke tempat Pak Haji di grosir itu. Nggak ada apa-apa, nggak ada cerita apa-apa. Pulang jam 4 waktu itu sore. Nggak ada cerita apa-apa. Kalau tadi, Jumat tadi, yang jatuh dari kamar mandi langsung ini lumpuh semua itu suaminya. Dan sekarang kebayang nggak Mang E atau A? Yang jatuh istrinya yang hamil tua tertekulungkup jatuhnya. Tahu nggak apa yang terjadi Mang? Meninggal dengan bayi-bayinya. Dengan posisi terlungkup ini tidak bisa kayak yang tergilas oleh kontainer. Kalau si Bobi mah cuman lumpuh tanpa ada ini, kayak nggak dipot. Kalau itu mah terpisah. Langsung putus ya? Putus. Padahal cuma jatuh biasa. Padahal cuma jatuh biasa. Logikanya kalau jatuh ya paling kayak si Bobi kan. Nah ini mah ini. Coba Bang, bayangkan Bang. Ya muter-manter ke sana kemari. Nyampe sekarang nih, makanya cerita ini saya ceritakan. Ternyata ada kejadian seperti itu di dunia ini. Gara-gara logikanya kan, tadi si laba-laba itu dipatah. Nah di situ saya udah mulai taki-taki ada apa nih Bang? Nah, mendingan kalau sampai di situ aja. Dikuburkanlah itu tanpa banyak cerita daripada aib keluarga kan. Tapi ada tetangga yang tahu. Akhirnya udah pindah aja. Mah pindah aja. Mumpung ada kesempatan. Coba Bu, saya tanya ada apa sih? Nantilah ceritanya. Saya nggak berani di rumah ini. Yang layat itu Mang. Dan siangnya jam 1 siang datanglah beliau. Kasih uang 5 juta ini buat biaya ini. Biaya apa? Menguburkan dan tahlil nyampe 7 hari. Pak Haji Cir. Wajah tanpa dosa Mang. Nggak ada kelihatan dia apa. Ya, manfaatkan ke mama saya lihat gitu. Cuman mata beliau tertuju ke istri saya. Oh, saya kan Mang. Maaf saya jadi tahu ada apa nih gitu kan. Apakah di tempat kerja ada apa? Yang curiga itu cemburu waktu itu. Awalnya dari cemburu Bang. Sehingga saya selidiki itu orang. Awalnya gitu Bang. Jangan-jangan ada affair nih antara istri saya dengan si Haji ini. Nah di situ tumbuh Bang kecurigaan. Oke, lu bermain sama gua, pikirnya gitu kan langsung. Tertantang lo jiwa lelaki saya. Bongkar lu siapa? Udah diam aja. Pulang malamnya tahlilan. Wah Mang, tahlilan pertama disambut dengan apa Bang? Lamun disebut orang Sunda hujan angin dudar gelap. Tahu kan Bang bahasa itu? Bang Ai tahu kan? Jadi artinya disambut oleh hujan yang dibarengi dengan angin. Ngeri Mang malam itu. Sampai yang tahlil belum selesai Mang, udah pada bubar Mang. Belum selesai. Kata orang-orang yang tetangga-tetangga yang tahlil di situ. Di tengah-tengah itu ada makhluk hijau yang bukan sihuluk Mang. Makhluk yang gede, yang kepalanya aja kalau duduk tuh nyampe ke rumah yang tinggi itu. Saya kan kaget, ada apa ini? Orang pada bubar. Wah, wong kayak ini kayak ayam yang dikepruk-kepruk sama orang yang punya kan. Wah keluar kayak yang betelor Bang. Kayaknya ngeriung lah. Saya
Mama Tiri, istri, si Ajat datang yang udah nikah di luar itu kan, si Adedi juga datang yang sudah ngontrak di luar itu kan. Ada apa sih sebenarnya, Dang? Ya saya menceritakan awalnya begini. Itu kan udah pesan awalnya nggak ada apa-apa, aman-aman aja, Mang. Sampai saya kebeli emas, istri dan sebagainya kan, hasil usaha itu nggak ada kejadian apa-apa. Cuman awalnya itulah pintu dibuka ada Spiderman yang segitu gedenya dipatahin sama kakak, itulah mulai terjadi. Dan pada malam ketiga yang lebih ekstrim lagi, Mang. Kami nadran tahu kan? Mang tahu nadran. Datang ke kuburan. Yang tadinya udah pakai patok ini, Mang, patok apa namanya? Nisan yang pakai kayu itu dinamain. Masa tiba-tiba ganti pakai ini, Mang, pengki. Gak ada namanya lagi. Pengki, Mang, pengki yang dari kayu itu anyaman itu. Kalau pengki sekarang kan dari plastik gitu ya. Ini yang dari kayu itu, Mang. Kayak catok itu. Macam kuburannya belah. Apa nggak geger tuh, trondol. Tapi belum nyerang saya. Kang Bobi masih hidup. Kang Bobi masih hidup. Dia tuh hidup nyampe semua pindah ke Subang. Nah setelah kejadian itu, tahlil tidak dilanjutkan, Mang. Mama Tiri saya itu jarang di tempat, jarang di rumah. Entah itu ke kakak Adedi tadi atau ke rumahnya Ajat. Pokoknya di rumah itu sehari-harinya cuma saya dengan istri. Karena saya mau kemana? Pikir saya kan, rumah sini gedenya enak lagi, nyaman walaupun ada kejadian horor seperti itu. Udahlah, Neng, kita di sini aja bertahan. Kita bayar aja kontrakan, mah. Kalau Kang Bobi di mana? Kang Bobi di situ. Jadi bertiga. Saya, istri dengan Bobi. Tetap di kamar depan. Nah, Bobi udah merengek pengen pulang ke Subang nih. Akhirnya saya bekelin 200.000, ya kan, diantar oleh Adedi, terus di mobil rental, patungan, pindah ke Subang lagi. Kan di Subang masih ada bapak. Dalam keadaan lumpuh ya? Dalam keadaan lumpuh. Nah, tidak lama kemudian, ini Adedi dulu ya ceritakan ya. Tidak lama kemudian ada berita Adedi menceburkan diri di Kali Cijengkol. Dan ada kabar beliau, maaf, diskon umur gitu ya. Itu karena gimana cara geraknya? Ngesot, Mang. Udah bisa ngesot ya. Sambil gimana aja kayak ulat gitu. Lutuk. Dan rumah kami yang di Sukamali itu memang nggak jauh dari Kali Cijengkol. Nah, udah kami sendiri sana. Berarti tinggal saya, Mama Tiri dan istri. Dan Mama ini selalu bepergian kalau sore. Kalau siang ada di situ, dari pagi sampai siang ada, Mang, situ di rumah itu bareng sama kami. Nah, siap maghrib, selesai maghrib itu Mama pergi. Inilah, Mang, awal-awal yang sebenarnya saya mau dihajar, mau ditumbalkan oleh orang itu. Maghrib pertama, Mama pergi, kami tidur. Saya pindah, Mang, tidurnya. Tidak di kamar yang ada almari jati itu, tapi di kamar Mama. Saya dengan istri di kamar Mama. Tiba-tiba lampu mati, Mang. Lampu listrik mati. Dulu belum ada token bulanan kan. Dulu itu meteran itu kan, bulanan. Mana bisa token habis. Karena memang belum token. Listrik mati tiba-tiba. Lihat keluar pada terang. Anu sekeliling mau masjid cang. Yang tetangga sini walaupun agak jauh udah kelihatan kan kalau lampu terang. Kok tempat saya mati? Oh, udah bodo amat lah sudah. Saya bikin cempor, Mang, pakai minyak kelapa kan. Karena saya pernah belajar kan. Bikin cempor pakai minyak kelapa, tarik sumbu dikit, pakai ini apa namanya piring. Nyala. Simpen di ruang tengah. Nah, lagi asik-asik ruang tengah ngobrol gini, maklum kita kan berdua. Ya kalau nggak bercanda paling bikin kuis-kuisan, Mang. So, nama-nama kota misalkan. Kalau nggak peletok atau kecoret, mukanya berdua ya. Kayak pacaran weh. Nah, lagi asik bermain tiba-tiba ini handle pintu itu. Kan itu bagus, Bang, pintunya gini ya. Handle-nya. Prak. Ada apa nih? Oh, Mama mau datang. Lihat dulu katanya. Ini kami tempat main kami sebelum masuk kamar. Ini pintu. Ya, jarak 1,5 meter ya. 3 kali, Bang, dilihat nggak ada apa-apa. Nah terus, udah masuk kamar aja, masuk kamar. Nah sekarang beda, bukan handle pintu, Bang. Kan dulu tuh kaca itu gede-gede, Bang.
rumah-rumah dulu itu walaupun bagus tuh pocong itu kayak apa namanya, Mang kaca riben kan, gede-gede kan 2. Itu hordengnya biasanya pakai selok ya, selok gitu kan. Nah itu yang kedua, begitu masuk kamar, pintu kamar belum ditutup, selek, gorden sebelah kanan dari pintu itu kan 2. Ini gorden sebelah kanan nih, sebelah kiri, selek, set, keluar lagi, ayo berdua yuk, kayak bunyi hordeng ya. Iya cenah, tapi orangnya nggak apa-apa. Nah baru kita mau ke kamar, selek sebelah kiri. Nah itu jelas. Nah di situ udah terperanjat. Masuk kamar, tutup pintu. Itu si apa seperti bawah. Berarti kamar ruang depan, ruang TV dan itu gelap kan. Nah tiba-tiba sudah itu Mang, sudah jempol itu dipindahkan ke dalam kamar, Bang lampu nyala. Lampu listriknya. Alhamdulillah. Itu malam pertama. Malam kedua Mang, udah mulai taki-taki nih. Jadi karena tadi malam pertama ada pengalaman gitu, ada apa lagi ya? Udahlah jangan ngomong gitu, ya. Lolos Mang, gak ada apa-apa, cuman mimpi. Yang mimpi bukan saya, Yati istri saya. Katanya dia bertemu dengan pangeran ganteng. Pangeran ganteng banget katanya, ngajak kenalan katanya. Terus kamu gimana? Ya kenalan aja katanya, nama juga. Cuma saya ngomong saya udah punya suami. Dalam impiannya itu. Ya anggap aja itu hal biasa bagi saya kan. Ya udahlah nggak apa-apa, saya juga sering kok ketemu cewek gitu kan. Udah aman, gak ada apa-apa. Dan tiga malam berturut-turut nggak ada kejadian apa-apa, tapi mimpi itu datang sama. Kamu mimpi 3 malam berturut-turut sama, bertemu dengan pangeran ganteng. Ya coba ya kata Jo, ayah kan dulu pernah belajar pagi itu. Oke lah. Akhirnya saya tafakur Mang, wiridan kan. Saya bacakan apa yang telah saya pelajari, berdialog dengan seperti itu. Saya langsung, akhirnya karena saya waktu itu berjiwa muda, saya tantang Mang. Siapa yang ganggu istri saya, ayo berhadapan dengan saya. Prat, lampu Mang, mati. Begitu saya ngomong gitu, pasang lagi cempor yang tadi kan, yang saya bikin tadi itu dari minyak kelapa itu. Istri saya menjerit dan saya pun kaget, tiba-tiba ada yang melangkah gitu, melewati lampu cempor itu. Entah itu bayangan awalnya gitu kan, awalnya bayangan. Ini cempor. Gede banget. Kaget ya kan. Wah ini mulai nggak bener nih. Neng bangun Neng. Kamu abdas dulu yuk. Oh takut katanya. Ayo abdas dulu. Oh takut. Akhirnya diantar Mang. Dalam keadaan ini bawakan. Abdas duduk bersila, yuk baca ini yuk bareng-bareng yuk. Nah Mang, saya kira dibacain itu saya takut Mang. Bukan lagi kaki yang melangkah, yang ketawa di belakang saya Mang. Ini di situ dong. Wah ini bukan kuntilanak, bukan pocong pikir saya kan. Ini yang kelihatan hijau itu kayak kata orang-orang gitu kan. Waktu orang-orang yang tali dan kabur itu. Wah gitu. Gede banget Bang. Menggelegar. Udah kabur. Buka pintu, ayo kita kabur, lari lah ke tetangga yang paling dekat. Akhirnya saya ceritakan ke tetangga, tidak seperti dulu, saya nggak gedor-gedor lagi. Cuman kebetulan ada yang buka pintu kan, masih orang-orang itu lagi ngeronda. Ada apa Neng? Saya ceritakan, iya katanya, ketua RT nih, ya lagi ngobrol dengan imam masjid dan jamaahnya, entah itu acara apa ngeronda kali. Bapak juga heran, katanya. Sementara penduduk sini satu pun lepas maghrib itu kecuali ke masjid ini nggak ada yang berani lewat rumah itu. Kenapa Pak? Saya bilang itu kan. Emang nggak bisa baca dari awal kematian orang hamil. Terus kenapa orang hamil itu tidak ada perampokan dan tidak apa, tiba-tiba putus semua. Terus saya masih berani di situ. Ya saya kemana lagi? Saya bilang itu kan. Karena saya udah nyaman di sini. Ya hati-hati. Kata Pak Ustadz ini datang, hati-hati ya. Itu lagi ngincer istri ya. Maksudnya
ini lagi berembuk itu, gimana cara katanya. Kami nolong jadi katanya, kata Imam Masjid itu, mereka itu sedang berembuk nolong saya supaya tidak di situ. Karena kalau mungkin Ustadz mah ya, karena orang sana apalagi kan sakti-sakti katanya mah orang sana mah. Cuma saya cara menyampaikannya bingung katanya. Nanti malah jadi suuzon. Tahu enggak siapa yang punya rumah itu? Tahu, saya bilang. Siapa? Pak Haji. Tahu enggak latar belakang Pak Haji? Enggak tahu. Sekarang dia kaya kan? Iya Pak, saya bilang, malah istri saya juga kerja di grosirnya. Nah, beliau itu dulu dagang di sini katanya. Dulu itu dagang di sini, dagang kayak pisang-pisang gitu, nggak laku buah-buahan itu mang, buah-buahan apel gitu, jeruk yang kayak itu nggak laku di sini. Nah terus kiosnya itu pernah kena mobil keseruduk mobil, dia nangis gak ada yang bantu. Nah tiba-tiba beliau menghilang, lama dengan istrinya dan keluarganya. Nah pas pulang lagi ke sini entah berapa tahun hilang, dia bangun rumah itu, rumah ini gubuk katanya, gubuk rewot tadi. Pas berapa tahun Pak itu katanya pulang, tiba-tiba dia bangun rumah ini, malah tanah saya juga diembatnya itu tuh ukuran begini-begini katanya. Yang belakang itu tanah wakaf katanya, diajar sama beliau. Terus dia nantang katanya ke warga sini, sok siapa yang mau gugat itu. Tapi kan Pak, kok dongeng Bapak, saya bilang beda dengan cerita nyata. Saya bilang, ke keluarga saya baik, ya baiklah ada maunya katanya kan. Nah sekarang kalau dia memang jahat, kenapa dia kasih uang 5 juta buat kematian teteh saya? Ya seneng lah dia dapat berapa puluh juta, dikasih 5 juta ya enteng ya. Kata Pak Ustadz itu. Saya percaya bang? Enggak bang. Saya orangnya nggak gampang percaya. Istri lagi kerja, tiba-tiba feeling saya nggak nyaman, nih mang, kerja nih seperti ya di tempat Pak Haji itu. Saya ke pasar mang, dia tokonya gede itu di pasar. Oh gede kiosnya itu, nyampe kalau nggak salah 3 los itu tidak punya beliau, dan loteng kiosnya itu. Nah pas saya nanya ke situ karyawannya, kamu kenal istri saya nggak? Yang mana? Itu Teh Yati. Oh iya, Teh Yati mana kesayangannya Pak Haji. Dia aja kalau makan sekarang di atas. Maksudnya ya di loteng katanya. Kalau kami mah di sini makan itu. Kalau jam makan itu dia di atas. Oh di sana mang mulai ini kan jiwa muda. Saya naik ada mah. Ternyata istri saya itu lagi disugesti. Sudah kau lepaskan istrimu, suamimu. Saya dengar tuh mah. Kalau bahasa Bantennya, guys lepaskan apa dia cina selaki dia manaon kos gitu tibang pandek tur angkot. Lepaskan, kamu mau ikut bapak, nanti kamu jadi ratu. Kata gitu. Oh, saya hajar mang. Naik cukup juga saya bodoro-doro gitu kan, tapi nggak lapor polisi dia. Saya bawa balik istri. Nah disitulah setelah pulang ke rumah saya cerita dari tetangga bahwa Pak Haji itu begitu-begitu, dan saya saksikan diri istri saya mau dijadikan ratu. Kalau malamnya saya dengar cerita itu dari tetangga, otomatis di sini kan bukan ratu biasa, ini ratu apa nih, ratu siluman begitu ya kan? Karena istri saya juga sudah ditemui tiga kali dalam impiannya itu bertemu dengan lelaki ganteng. Dan pas saya ke sana, istri saya diistimewakan, kan biasanya gitu katanya. Kalau yang mau ditumbalkan itu pasti diistimewakan, ya kan? Nah itu dapat pelakon istimewa. Makanya itu nggak bareng-bareng karyawannya. Karyawannya ada 16 bang. Jadi situ aja karyawan ada yang sambil piring kan, dia mah di atas. Dan hidangan buat istri saya itu 1 meja. Buat makan di sini 1 meja. Nah setelah diajar itu kejadian yang lebih ekstrim. Saya lawan mang. Tadi lahirnya siang, malamnya saya lawan dengan batin. Saya bersila dan saya di situ merasakan betapa kuatnya tenaga-tenaga orang, makhluk-makhluk kayak gitu. Karena waktu itu saya bukan pakai yang putih-putih, bang, sama dengan itu. Dugal lawan dugal pikir saya kan. Jahat lawan jahat, hitam lawan hitam. Dan saya diangkat, bang. Saya duduk bersila diangkat. Dan itu terlihat oleh mata kepala sendiri, yang angkat itu tangan, bang. Bang, tangan, bang. Ininya segede cawu Ambon itu. Bunuh, bang. Jatuhkan. Bro. Saya nggak nyerah, bang. Saya bacakan kulhu abadun, bang.
tutup bayu tanpa, wah pokoknya semua Jawa kan yang pernah saya pelajari dari ujung timur Demak Mang, sampai ini saya tumpahkan di situ. Menang saya nggak pingsan yang jelas. Saya nggak tahu tuh. Waktu itu saya kalah menang, istri juga menjerit. Cuma pagi-paginya jam 9 saya bangun udah ada di dalam lemari itu Mang. Lemari jati yang tadi Mang. Gede kan lemari jatinya panjang. Kalau di rumah apa? 3 itu ya. Gede-gede kan ada yang buat gantungnya. Saya di tempat yang kecilnya Mang nilep kan. Nah disitulah pada malam ketiganya kabur yuk. Kaburlah saya dengan istri Mang. Lari ke Pasar Rawu, kemudian di Ciceri naik angkot saya lari ke Padepokan ini Mang. Padepokan Paku Alam namanya. Nah di sini peristiwa lagi Mang. Naik angkot, istri saya menjerit Mang. Menjerit ngelihat supirnya itu bukan supir katanya. Katanya buta hijau tadi Mang. Yang itu. Saya bilang sebentak-bentak, ayo Pak supir cepat, ini udah gak nyaman lagi nih, istri saya kesurupan. Nah dari angkot itu ada 3 orang Mang, di depan saya itu, pakai kopiah. Udah bawa aja ke Haji Yani gitu ya, Padepokan Paku Alam di Baros. Baros itu sebelum garasi. Ini Serang, ini Kebon Jahe, kemudian Pasar Baros, barulah itu Kadumerak Pandeglang. Nah ini pertengahan ini ada yang namanya Paku Alam. Padepokan Paku Alam. Mungkin sampai sekarang beliau masih ada. Guru besarnya Pak Haji Yani. Dan setelah si bapak yang tadi pakai kopiah itu ngobrol kayak gitu, mobil itu tidak ada halangan, istri saya diam. Gua menjerit-jerit lagi. Sampailah saya ke Padepokan itu Mang Haji Yani. Disambut oleh Pak Haji Yani langsung. Gak tahu mungkin orang sakti ya. Udah, tong loba ngomong, tong jangan banyak cerita, sok masukkan ke musola. Musola langsung ditawajuhan ke Pak Haji. Di rukyah mungkin kalau zaman sekarang. Cerit itu saya Mang. Cerit. Oh jangan. Ternyata arwahnya itu kata-kata Pak Haji Yani nih. Mang kata Pak Haji Yani. Jadi rebutan antara roh halus yang akan membawa pangeran itu ya. Pangeran Buto Ijo itu. Dan keinginan dia masih tetap bersama saya gitu. Jadi kata setelah sadar tuh itu saya nanya. Saya ditarik Gatot Kaca katanya. Tapi nggak botak banget Gatot Kaca. Ditarik Gatot Kaca ke kanan, dibawa oleh pangeran itu ke kiri. Gini, akhirnya Pak Haji Yani memutus untuk dia berat ke sini ke Gatot. Dan wajah Gatot Kacanya itu kadang-kadang saya ketawa. Persis wajah saya, kata istri nih saya. Dan dia mengancam sampai kapanpun suamimu itu akan saya incar. Kata Pak Haji Yani dan kata ini, dan benar kata gitu. Itu nyampe 2004 saya diincar oleh makhluk itu. Ini kisahnya masih panjang mungkin ya? Ya, itu kan baru 98 Mang. Jadi masih berapa tahun saya ya? dikejar, dikuntit oleh makhluk itu yang tadi udah bersih di istri saya di Padepokan Paku Alam Haji Yani itu. Dia mengejar saya nyampe 2004, nyampe saya pindah ke Bandung lagi Mang. Masih horor kesananya? Bukan horor Mang, mengerikan Mang. Mama atau Ibu Tiri ini pergi-pergi kemana itu? Sudah saya ceritakan sejak kejadian menantunya atau kakak ipar saya meninggal, Abobi pulang ke Subang. Mama itu jarang di tempat Mang. Dia paling betah di rumah kakak saya yang satunya Ajat itu yang tadi saya ceritakan, karena beliau menikah dengan orang sana. Lebih banyak di sana. Nah menurut berita terakhir sewaktu saya ke Pak Haji Yani itu di Padepokan Paku Alam, Mama malah udah pulang ke Subang. Nggak ngasih tahu ya? Karena apa? Udah waktu itu kalau udang betah di sini ya betah di sini, cuman hati-hati. Cuman saran Mama pindah aja, katanya udah biarkan kosongan aja. Dan memang perabotnya juga bukan dari kita Mang. Itu mah sudah disediakan oleh Pak Haji. Yang kelihatan baik hati, murah hati dan sebagainya. Full furnish ya? Oh full furnish 300.000. Terus ada pihak polisi yang mendengar? Susah dibuktikan Mang. Ada datang? Datang Mang.
Malah polisi udah pindah aja. Sempat lapor ya berarti? Lapor warga juga kan. Ya waktu tahlilan pertama aja yang pada lari itu mang polisinya juga ada. Oke. Warga situ. Nah, Sobat Malam Mencekam, silakan komen di bawah untuk melanjutkan ke kisah berikutnya ya. Pertanyaannya apa nanti akan digambarkan atau dijelaskan oleh Kang Dadang di part berikutnya. Terima kasih Kang Dadang. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Mang Ei dan tim undur diri dari lereng gunung di Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.